Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita masih di pembahasan bab 1 pertumbuhan dan perkembangan pada kelas 12 uji kompetensi 1 dan juga 2 bagian uraian. Oke, mari kita simak bersama-sama. Oh iya, sebelumnya Mimin minta maaf karena baru bisa upload karena kemarin laptop Mimin sedang diservis. Oke, kita mulai dari UK1 nomor 1, tuliskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Berikan contoh masing-masing dari pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan itu kan proses bertambahnya ukuran, bisa volume, massa, dan juga tinggi pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Yang artinya dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya di sini adalah penambahan tinggi badan ya. Yang kedua, perkembangan adalah proses perubahan menuju kematangan atau kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif yang artinya tidak dapat diukur. Contohnya nih, munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan dan manusia pada saat memasuki masa pubertas. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau wanita menstruasi. Mohon maaf ya, di situ kenapa terlalu banyak spasi. Spasi yang tidak seharusnya malah muncul di situ. Oke, yang penting kalian paham ya ini. Lanjut ke nomor 2, Pak Dedi memiliki pekarangan yang ditanami berbagai jenis tanaman pisang. Suatu hari tanaman pisang Pak Dedi roboh karena angin kencang. Padahal tanaman pisang yang roboh sedang berbuah dan belum matang. Pak Dedi berencana untuk mematangkan buah pisang tersebut dengan memperlakukan hormon. Hormon apakah yang dapat digunakan Pak Dedi? Apakah fungsi hormon tersebut? Nah, hormon yang bisa digunakan Pak Dedi ini adalah hormon atau gas etilen. Kenapa? Karena gas etilen itu berfungsi mempertebal pertumbuhan batang, kemudian merangsang pengguguran daun dan bunga, serta memicu proses pematangan buah. Nah, jadi bisa nih menggunakan hormon. Atau biasanya kita kan juga pakai yang namanya karbit ya, berupa batu gitu. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam beras kan yang biasa kita lakukan. Kenapa dimasukkan ke dalam beras? Karena etilen yang dihasilkan buah itu sebenarnya kan juga menghasilkan etilen. Itu akan terperangkap di dalam beras sehingga akan mempercepat proses pematangan. Nah, ini hanya sekedar informasi saja. Tapi untuk di soal nomor 2 ini jawabannya adalah gas etilen. Nomor 3, ada beberapa hormon yang saling berinteraksi sehingga memiliki fungsi khusus. Sebutkan 3 jenis hormon yang dapat berinteraksi dengan hormon lain sehingga memiliki fungsi khusus tersebut. Nah, berikut interaksinya ya. Yang pertama adalah etilen. Gas etilen ketika berinteraksi dengan giberelin itu bisa mengatur perbandingan bunga jantan dan juga bunga betina. Jadi antara yang ada putiknya dan ada benang sarinya. Yang kedua, ketika gas etilen berinteraksi dengan auksin itu bisa memicu pembungaan. Dan yang ketiga, ketika auksin membantu fungsi giberelin dalam proses pembentukan buah tanpa biji atau yang disebut dengan partenokarpi. Lanjut ke nomor 4. Setelah terbentuk akar, batang, dan daun pada proses perkecambahan, tumbuhan mengalami pola-pola pertumbuhan. Pola pertumbuhan tersebut adalah pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jelaskan perbedaan antara kedua pertumbuhan tersebut. Oke, jadi pertumbuhan primer itu terjadi karena aktivitas dari meristem apikal. Terdapat proses pembelahan dan diferensiasi sel. Jadinya membuat tanaman menjadi lebih panjang. Contohnya nih ada di bagian ujung akar dan juga batang. Sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas mitosis pada jaringan meristem yang mengakibatkan batang dan akar bertambah besar. Jadi untuk primer itu tambah tinggi atau tambah panjang, sedangkan sekunder itu bertambah besar diameternya. Nomor 5, gambar berikut menunjukkan pertumbuhan kecambah selama 5 hari. Hormon apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Jelaskan fungsi hormon tersebut. Nah, dilihat dari gambar ini kelihatan ya, batangnya berubah tambah panjang. Nah, karena batangnya di sini perbedaannya lumayan drastis, maka hormon yang berperan adalah hormon kalin.
Hormon kalin kan ada banyak. Yang untuk batang adalah kaulokalin, daun itu filokalin, bunga antokalin, dan akar adalah rizokalin. Nah, di sini yang menonjol batangnya, berarti di sini yang berperan adalah kaulokalin. Lanjut ke uji kompetensi 2 nomor 1. Perhatikan tahap dalam fase embrionik di samping. Pertanyaan yang A, apakah yang dimaksud dengan fase embrionik? Jadi fase embrionik itu kan fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas, atau gampangnya ketika masih di dalam rahim gitu aja ya. Oke, yang kedua, yang B, tahap embrionik apakah yang terdapat pada gambar? Nah, di gambar ini kelihatan ya ada kumpulan sel-sel. Nah, kumpulan sel-sel ini disebut dengan tahapan morulasi, berbentuk seperti anggur. Yang C, bagaimana proses yang terjadi pada tahapan tersebut? Diawali nih dari fertilisasi antara sperma dan juga sel telur dan akan membentuk yang namanya zigot. Nah, zigot akan membelah secara mitosis, yaitu dari 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel. Zigot akan membentuk wujud menyerupai anggur yang disebut dengan morula. Dan tahapannya adalah morulasi. Lanjut ke nomor 2, perhatikan gambar berikut. Bagaimana proses metamorfosis hewan pada gambar? Ini kan kupu-kupu, berarti menggunakan metamorfosis sempurna. Proses metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dari tahapan telur yang ada pada gambar nomor 1. Kemudian menetas menghasilkan larva pada gambar nomor 2. Dan berubah menjadi kepompong pada gambar nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 3, 4, sama 5 ya, itu kepompong. Lalu tahapan yang ke-6 adalah dari kepompong keluarlah menjadi kupu-kupu muda. Jadi nomor 6 kupu-kupu muda. Sedangkan nomor 7 adalah kupu-kupu dewasa. Atau yang disebut dengan imago. Jadi tahapannya telur, larva, pupa, kupu-kupu muda, dan juga imago atau kupu-kupu dewasa. Lanjut ke nomor 3, perhatikan daur hidup Aurelia aurita berikut. Tuliskan bagian yang ditunjuk oleh huruf X, Z, dan juga Z yang berurutan dalam metagenesis Aurelia aurita pada gambar. Jadi tahapan dari Aurelia itu dimulai dari fase medusa dewasa. Medusa dewasa yang menghasilkan sperma dan juga ovum. Kemudian membentuk bagian X kan, X itu adalah planula yang akan berkembang menjadi skifistoma. Lalu terbentuklah strobila muda, ada di bagian Y, yaitu strobila muda. Yang berkembang strobila muda akan berkembang menjadi strobila dewasa. Lalu strobila dewasa kemudian membentuk evira, gambar Z itu adalah evira atau disebut dengan medusa muda. Evira akan berkembang menjadi medusa dewasa kembali. Oke, jadi urutannya adalah medusa dewasa, sel telur dan sperma, planula, skifistoma, strobila muda, strobila dewasa, evira, dan kembali ke medusa dewasa. Nomor 4, pada masa remaja perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada perempuan dan laki-laki berbeda. Laki-laki relatif lebih cepat mengalami masa puber daripada perempuan. Menurut Anda, benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan dasar pendapat Anda. Nah, pada masa remaja perubahan fisik dan psikologis memang berbeda. Perempuan mengalami masa puber yang lebih cepat daripada laki-laki. Anak perempuan biasanya mengalami masa puber pada usia sekitar 10 sampai dengan 15 tahun. Sedangkan laki-laki pada usia 11 sampai dengan 16 tahun. Perubahan fisik ini dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Jadi pernyataan pada soal adalah kurang tepat atau salah. Nomor 5, sebutkan 2 jenis hormon yang mempengaruhi perkembangan organ reproduksi perempuan. Jelaskan pula fungsi tiap-tiap hormon. Nah, jadi ada 2 hormon ya di sini dimintaknya. Yang pertama, hormon estrogen berfungsi untuk mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder. Yang kedua, hormon progesteron berfungsi membantu penebalan dan perbaikan dinding rahim pada wanita. Sebenarnya masih ada yang lain seperti LH,
kemudian FSH, tapi di sini hanya kita sebutkan 2 saja. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.